Yuk. So, eh ini kali membahas satu tokoh. BTW selamat Natal. Sekarang tanggal berapa sih? 24 ya, baru nih. Jadi selamat Natal. Ini kali membahas Henry Bergson. Salah satu tokoh filsuf Prancis yang berpikiran kan menarik ya. Karena waktu itu, beda dikasih suspenders. Karena waktu itu tradisi filsafat Barat itu cenderung atau banyaknya beraliran positivistik yang berakar pada akal atau rasio. Kemarin salah satunya René Descartes. Entah cara baca namanya yang kalau mana betul ya. René Descartes, ya gitulah. Zaman itu sebenarnya trennya tuh arah filsafatnya ke arah positivistik. Malah René Descartes, René lah sebutnya. Bahkan René adalah salah satu orang yang menjadi pencetus pertama filsafat modern yang bersio pada akal. Metodenya ya loh, bukan pikirannya, metodenya. Oke. Terus tiba-tiba ada satu filsuf namanya Henry Bergson yang tiba-tiba membawa satu pikiran lain, itu bahwa enggak loh, akal tuh nggak bisa mencakupi semua lini kehidupan manusia. Dan ada satu ide baru yang sebenarnya dia pikir bahwa intuisi bisa loh melengkapi dari kekurangannya akal dalam lini kehidupan manusia. Makanya pada akhirnya jualan petasan. Makanya pada akhirnya jualannya dia tuh ada intuisi. Sampai ada aliran sendiri ya. Aliran itu intuisionisme. Intuisionisme. Kayak baca bahasa Cina aja. Nah, itu yang kita mau bahas sekarang. Henry Bergson, filsuf Prancis. Itu mau bahas dari mana ya? Premisnya itu kan intuisi ya. Intuisi. Datang dari bawah. Gimana kan ada sih? Maklum. Akal itu bukan satu-satunya, tapi ada yang lain kayak intuisi, insting, firasat. Nah, ini semua ada loh dalam kehidupan manusia. Sebenarnya posisi intuisi itu di mana? Sebenarnya posisinya intuisi itu pada hubungan antar manusia. Kalau misalnya hubungan antar manusia itu hanya menggunakan akal atau menggunakan rasio atau akal, bakalan kurang kalau misalnya semuanya dalam hubungan manusia. Saya tambah lagi deh, di dalam hubungan manusia itu cuma menggunakan akal atau rasio, kurang. Semua keputusan manusia pada akhirnya cuma berpikir pada kalau rasio misalnya dalam pada ekonomi ya, untung rugi. Jadi ya siapa yang mau berkorban, di mana ngelori, di mana sisi kita sebagai manusia loh kalau misalnya saya mau menggunakan akal. Makanya nanti di sini perannya intuisi, yaitu tadi dalam dalam kehidupan manusia, dalam hubungan relasi kehidupan manusia. Nah itu nanti ada peran intuisi di sana. Yang kebenaran cari kebenaran juga sih, cuman yang pertamanya itu. Terus kenapa tidak hanya akal? Karena akal itu terbatas. Akal itu kan sebenarnya kan cuma alat kan. Kita simbolkan akal sebagai otak lah. Ini otak, ini akal lah maksudnya. Pada akhirnya akal itu cuma alat dari yang menjalankan
atau yang menjadi bahan bakar dari otak atau akal kan pengetahuan atau pengalaman. Nah, kita sebagai manusia, pengetahuan dan pengalaman kita itu terbatas dan terkadang juga bias dalam memahami realitas. Oleh karenanya, karena akal itu terbatas, karena akal itu cuma ya alat doang, akal rasio itu cuma alat, dan bahan bakarnya adalah pengalaman dan pengetahuan kita. Dan karena pengetahuan dan pengalaman kita terbatas, jadi intuisi sebenarnya mengambil peran untuk melengkapi kekurangan akal pada informasi yang bisa didapatkan oleh atau bisa diolah oleh akal sebenarnya itu. Jadi peran intuisi sebenarnya adalah melengkapi dari peran akal, meskipun pada akhirnya bidang yang dikerjakan oleh keduanya itu berbeda, cuman ada nyambungnya lah. Apa lagi berikutnya? Oh, ini bagus sih. Penuh deh. Ini harus hapus ya. Bentar. Hapus sebentar ya. Tapi kurang ya. Bentar, di bawah kelihatan soalnya. Kalau itu di bawah kelihatan deh. Ada 2 jenis pengetahuan. Ini bagus. Penting sekali menurut kita. Knowledge about dan knowledge of. Knowledge about ya itu pengetahuan yang kita dapat dari baca, misalnya baca, lihat. Pengetahuan yang kita dapat berkat apa sih indra? Oh iya, indra ya, kemampuan kita untuk mengolah informasi dari luar, itu adalah knowledge about. Jadi knowledge of adalah lebih mudahnya mengartikannya sebagai pengalaman. Ini komposisi akhirnya akan seperti ini, tapi kita berangkat pelan-pelan. Knowledge about atau pengetahuan tentang, itu pengetahuan yang kita tahu tapi belum pernah kita rasakan. Kayak apa ya, kita tahu bahwa ke bulan itu gak ada gravitasi, kita baca, kita lihat videonya, tapi kan kita kan tidak pernah merasakan zero gravitasi seperti apa. Itu masuknya ke dalam pengetahuan about knowledge about pengetahuan tentang. Lalu ada yang kedua adalah pengetahuan apa sih bahasa Indonesia of, knowledge of, itu lebih mudahnya mengertinya sebagai pengalaman sebenarnya, sesuatu pengetahuan yang kita rasakan. Jadi ada 2 pengetahuan standar ya. Saya pikir ini protokol padahal biasa. Ya, oke, lanjut lah. Nah, dari pengalaman ini yang pada akhirnya knowledge of ini, yang pada akhirnya kita akan mengerti sebagai intuisi. Jadi dari mana intuisi datang? Dari pengalaman yang kita kenal yang istilahnya sebagai knowledge of. Dari situlah intuisi datang. Oke, lanjut. Ya, ada buat catatan ya. Jadi mengikuti catatan. Oh iya, kayaknya harus hapus ya. Jadi dicoba untuk jangan sampai hapus ya. Bedanya intuisi dan insting. Apa sih intuisi? Kan kita tahu kan intuisi adalah knowledge of pengalaman yang pada akhirnya jadi intuisi. Cuman apa sih intuisi sebenarnya? Ada beda antara di bawah sampai saja intuisi dan insting. Nah, di bawah sampai sana sih. Mau sampai.
baru hapus ya. Jalan. Ini nih. Sayang aja sih. Karena harus. Kalau memang pakai yang sebelah. Bapak lah. Perasaan ada beda antara intuisi dan insting. Intuisi itu apa? Intuisi itu adalah insting yang sadar. Kan kalau insting kan sesuatu yang kita sadari, itu bawaan refleks mekanik lah. Kayak ada beberapa orang yang kalau diklik itu kan refleksnya pukul dan goblok lah, refleks jalan ke dalam. Nah, intuisi itu adalah sesuatu yang kita sadar. Datangnya dari mana? Ya datangnya dari pengalaman. Hanya pengalaman yang kita sadari yang akhirnya jadi semacam pengetahuan atau insting. Jadi urutannya gitu. Urutannya adalah pengalaman, terus kita sadari, dan akhirnya jadi insting. Insting lagi intuisi. Nah, bagaimana cara kerjanya intuisi? Ini akhirnya nyambung ya, kita jelasin dulu ya. Intuisi itu adalah timbunan informasi yang letaknya di mana? Letaknya di bawah sadar. Ini akhirnya nyambung dengan bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, di mana dia bilang bahwa seringkali akal itu dibajak oleh emosi. Karena secara bukan sejarah sih, secara apa bahasa biologi ya, secara saintifik, bukan istilah tebatannya, otak kita tuh tumbuh, ini otak tuh tumbuh dari bawah secara evolusi. Nah, tumbuhnya itu tuh bagian dasarnya tuh paling bawahnya tuh pengalaman, baru pada akhirnya akal yang paling terakhir muncul sebenarnya dalam evolusi otak. Akal itu yang kerutan itu yang di luar, cuman basic otaknya itu tuh adalah otak pengalaman gitu. Ini nyambung juga sih. Ini contoh gampang begini. Bagaimana emosi, atau kalau dalam, lupa sih siapa yang tulis ya, ada pemikiran lain bahwa kayaknya harus kayak ya, bahwa ada pemikiran lain dan tradisi lain bahwa batin habis hapus penggambar tadi, padahal itu berbeda dah. Ini kelihatan tadi bawah sih. Siap. Oke. Ada kan tadi Daniel Goleman bahwa yang mengontrol kehidupan, yang mengontrol kita adalah kan emosi kan. Kalau Daniel Goleman kan emosi mengontrol akal. Ada tradisi lain bahwa itu nih, akal kan di sini, terus ini tubuh mekanik ya. Akal kan mengontrol tubuh kita kan. Cuma ada satu ya, kalau dalam tradisi agama sebenarnya disebut dengan kebatinan atau jiwa. Makanya kalau jiwa kita bersih, akal pun akan mengendalikan tubuh dengan baik. Kalau berdasarkan Goleman punya ya, kalau emosi bisa kita kontrol, maka akal pun bisa secara rasional mengendalikan tubuh atau keputusan kita dengan baik. Ya, jadi sama saja jiwa atau emosi dan dalam Goleman atau tradisi agama. Gue bingung, gue selalu lupa bahasa apa nih. Fuck, kok bisa lupa? Nah, kan tadi kita tahu bahwa intuisi adalah timbunan informasi yang datang dari alam bawah sadar kan. Gue lupa. Gue kasih contoh gampang ya. Gue kasih contoh gampang bagaimana cara kerja atau bagaimana akal itu seringkali dibajak kalau pakai
premisnya Daniel Goleman ya dibajak oleh emosi. Cuman kalau dari tradisi agama, jiwa yang mengontrol. Kalau jiwanya rusak ya pasti akal yang akan mengontrol. Tubuh juga tidak, ya pasti rusak, kan jiwa rusak. Berikan contoh gini, misalnya kalau kita sebagai mahasiswa terus tiba-tiba bangun pagi ya malas betul mau ke kampus. Berisik aja. Mereka contoh cepat ya. Nah kita sebagai mahasiswa terus tiba-tiba pagi-pagi tuh bangun rasanya kayak malas sekali di kampus. Malas sekali. Alasannya adalah malas di kampus. Cuman karena kemalasan gitu, karena batin kita ya merasa malas, tak usah lah di kampus. Akhirnya kita menggunakan akal untuk membenarkan kemalasan kita. Contohnya dengan berpikir bahwa Baruki besok dekat dengan dia aman, masuk sehari juga aman lah, Baruki absen bisa lah. Atau kita mulai membenarkan bahwa kan bisa titip absen di kawan yang lain, jadi aman lah. Atau bisa saja dengan premis lain bahwa besok dekat dengan dosen, kan pintar ya. Jadi kalau behon datang satu hari, behon datangin hari, kayaknya dong kiranya bakalan sakit ya, bukan apa. Nah itu seringkali akal atau rasional kita dipakai untuk membenarkan perilaku atas kemalasan kita. Nah itu salah satu contoh pembajakan akal, rasio yang dibajak oleh emosi atau dalam tradisi agama dibajak oleh kerusakan jiwa kita. Nah ini premis yang sama yang dipakai dalam intuisi. Intuisi itu adalah timbulan informasi yang terkumpul dalam bawah sadar kita yang datang pada momen yang tepat, ketika kita butuhkan. Ini pernah yang dibahas dalam bukunya Foxnya Goleman juga, bahwa terkadang dalam satu pemecahan masalah tanpa dipikir tiba-tiba kita dapat jawabannya, ya karena itu ada alam pikir bawah sadar yang tiba-tiba saja memunculkan. Jadi ketika kita memecahkan masalahnya itu dipecahkan, tapi pemecahan masalah itu terus berlangsung dalam alam bawah sadar kita sampai tiba-tiba satu saat jawabannya keluar kepada realita, ke alam sadar kita. Itu pernah bahas di buku Fokus dan Daniel Goleman lah. Oke, lanjut. Ini ada satu contoh dari peran intuisi dalam kehidupan yang datang dari premis tadi, bahwa kalau kita cuma menggunakan akal dalam hubungan atau relasi kita dalam manusia, ya jadi kurang, jadi garing, jadi kering, karena semuanya diperhitungkan dalam rasio, dalam akal. Nggak ada naluri lagi dalam hubungan manusia, jadi aneh lah hubungan manusia. Nah ini pada akhirnya intuisi itu akan bekerja seperti intuisi itu akan berperan sebagai intuisi sama dengan hakikat. Karena intuisi itu menurut gue itu jadi bumbu juga bisa sih, jadi bumbu sih, bumbu pelengkap lah. Dan ya pelengkapnya rasio gini. Kita kan tahu teh ya, minuman teh apa sih? Air panas, warnanya merah, manis. Kadang-kadang ada yang manis sih, nggak tahu orang Jawa tuh kalau bilang teh itu bukan manis ya. Jadi itu spesifik teh manis, baru dibuat teh manis tapi bilang teh nggak manis, yang goblok. Nah, secara akal
Ya kita tahu kan ini kan, teh itu apa? Teh itu air panas, warnanya merah, rasanya manis. Itu akal. Nah, ketika datang pengalaman, ya knowledge of tadi, kita tahu bahwa oh rasa tehnya tuh manis itu kan datang dari pengalaman kita kan, pengalaman kita mencoba mencoba teh, akhirnya kita tahu rasanya nikmatnya seperti apa kan. Nah, intuisi itu sebenarnya adalah dia masuk ke dalam poin penghayatan, kata kuncinya adalah penghayatan. Ketika akal akal plus intuisi akan jadi penghayatan, dan ini yang terkadang ya memang kita perlu juga dalam kehidupan. Makanya tadi bilang perannya intuisi itu atau ranahnya intuisi itu di mana, ya batin dan kehidupan. Kalau kita tahu cuman teh definisinya adalah air panas manis kan, ya biasa-biasa. Cuman ketika kita kaitkannya dengan pengalaman, dengan penghayatan, kayak misalnya teh ya, apa itu teh sih? Teh itu membawa kepada pengalaman kita bahwa teh itu jadi ingat bahwa dulu sore malam setiap malam Bapak selalu minum teh di depan teras. Terus jadi keinget pengetahuan atau pengalaman yang lain, dan ini akan menjadi sebuah makna sebenarnya. Disitulah peran intuisi. Intuisi itu sebenarnya gampangnya itu memberi warna pada pengalaman. Intuisi itu memberi warna pada pengalaman. agak penting gak penting ya, cuman penting loh dalam hubungan manusia. Kalau nggak ada intuisi, cuma rasional, pada akhirnya memang mengertinya itu sih, intuisi sebagai pewarna dalam pengalaman. Kalau cuma pengalaman kita di mengertinya secara rasio, secara akal, kurang rasanya. kurang rasanya. Dan disitulah peran intuisi untuk memberikan warna. Cuma ada satu kalimat bagus dari ada berdoa, ada banyak sih, salah satunya soal hidup juga. Henry Ferguson tuh kalimatnya agak keras ya soal ini. Kan tadi Bi bilang pada akhirnya intuisi itu menurut beta sebagai pewarna dalam pengalaman kan. Kalau pengalaman cuma rasional kan kurang kan. Ada satu kalimat, potongan kalimat Henry Ferguson lagi, Henry Bergson, yang menurut itu bagus ya. Dia mulai dengan pertanyaan soal hidup. Dalam hidup kamu harus menjawablah beberapa pertanyaan ini. Kamu ingin hidup iya atau tidak? Kalau iya, ingin hidup seperti apa? Hidup yang biasa saja atau hidup yang bermakna? Harus dipilih. Kalau setelah lo menjawab ingin hidup atau tidak, iya ingin hidup yang bermakna atau hidup yang biasa, itu juga harus dijawab. Kalau ingin hidup yang bermakna, maka ya gunakanlah durasi. Ada istilah durasi, cuma behon bahas durasi dalam hidupmu untuk mencari kehidupan yang bermakna. Ini kan menjawab bukan persoalan sih, pertanyaan mendasar kita tentang hidup kan. Apa itu hidup sih? Kenapa beta
izinkan Tuhan untuk hidup. Apa sih tujuan dan peran kita dalam kehidupan? Nah, ini yang pada akhirnya ingin dibilang oleh Ferguson. Ferguson lagi, Ferguson. Bahwa ya mau hidup, ya sebenarnya dia mengerahkan hidup yang bermakna sih. Hidup ya harus dicari bermaknanya, jangan sekedar hidup. Ya bermaknanya apa? Kan dia tahu ya. Sebenarnya dalam tradisi filsafat dari zaman dulu ya, Aristoteles, Socrates itu sudah merumuskan, nanti bebas lah filsafat kebahagiaan, sudah merumuskan bagaimana cara kebahagiaan, khususnya Aristoteles ya. Cuman kapan-kapan lah. Cuman intinya pada akhirnya Ferguson ingin mengajak kita sebenarnya untuk mencari hidup yang bermakna. Itu makanya tadi bilang intuisi itu sebagai pelengkap pada pengalaman kita. Kalau cuma rasio ya kurang. Cuman kalau kita ada intuisi, kita ada pemaknaan atas pengalaman kita, otomatis pengalaman kita, hidup kita lebih bermakna. Ada satu kalimat bagus lagi, ini dia baca saya dari bukunya, yang menurut kita ini bagus untuk kita mengerti bahwa dalam hidup tuh tidak hanya rasio saja. Yang dibungkutin kalimat dibaca, mata hanya melihat apa yang siap dipahami oleh pikiran. Kuncinya ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Pikiranlah yang menutup mata untuk mencari yang harus dilihat dan dipahami. Pemahaman kita diatur oleh akal, keinginan, dan dunia batin kita. Pemahaman lebih condong ke arah intuisi, karena yang batin karena yang batin menuntut yang lahir. Dimensi dalam diri kita lah yang menuntut diri kita. Panca indera hanya alat yang mengendalikan adalah batin. Keinginan berbunyi lebih dahulu, baru setelah fisik melakukan sesuatu. Pikiran harus siap. Kalau tidak siap, terbuka apapun mata kita bisa mengalami oleh apa yang ditangkapnya. Setelah ada kutipan bagus dari Ferguson soal hidup, bahwa hidup tuh ya jangan sekedar hidup, cari hidup yang ada bermakna. Pada akhirnya Ferguson mau bilang bahwa batin kita itu mengontrol lahir ya kita. Ini sama seperti René Descartes kemarin. Batin mengontrol lahiriah. Batin itu apa? Batin ya tadi intuisi tadi, pemaknaan atau penghayatan kita terhadap pengalaman. Kalau dalam tradisi agama sebelah, batin ya jiwa kita. Kalau dalam emotional intelligence ya emosi yang mengendalikan rasio dan akal kita. Yang tadi bilang tadi bahwa terkadang tindakan itu terlebih dahulu baru dicari pembenarannya oleh akal. Tindakan lebih dahulu baru cari pembenarannya oleh akal. Jadi seringkali akal dibajak. Nah, sebenarnya pada akhirnya yang mau dibilang oleh Ferguson itu adalah pemahaman, atau kita tahu bahwa akal itu bisa loh dibajak oleh, kalau emosional intelijen dibajak oleh emosi, bisa dibajak oleh jiwa kita, bisa dibajak oleh batin kita. Nah, kita tahu itu bahwa ada yang kurang dari akal, ada yang ternyata akal itu bisa dibajak loh. Nah, di situ adalah peran intuisi untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih baik.
sebenarnya ada jalan lain, bukan jalan lain sih, jalur pikiran lain yang bagus yang dibahas oleh Ferguson dengan berbekal intuisi. Cuman Behon bahas saja, ada evolusi kreatif. Ya betul, evolusi kreatif, dan itu menurut kita bagus juga. Cuman Behon membahas yang biasa-biasa. Bahwa batin, emosi, atau jiwa kita tuh bisa membajak akal kita, jadi kita perlukan intuisi dalam hidup untuk menjadi pelengkap daripada akal. Jadi gitu dong.